Iya, terima kasih Bu Apika. Kita hari ini akan memasuki penjajakan atau penambahan pengetahuan mengenai pewarna alam untuk batik. Ya, nanti untuk pemantapannya, penambahan materi ini bisa Anda eksplor sendiri, mungkin melalui jurnal-jurnal maupun melalui hasil penelitian atau buku-buku teks yang lainnya. Nah, batik dengan pewarna alami, maksudnya adalah bahwa batik ini menggunakan pewarna atau diproses dengan pewarna bahan-bahan alam, yaitu bahan tumbuhan, bisa saja dari tumbuhan atau dari serat dari hewan ya, dari apa ya kalau hewan, saya lupa, bentar, dari tumbuhan saja ya, nanti tidak salah saya. Oke, sebetulnya kita itu kaya akan jenis tumbuh-tumbuhan ya, banyak sekali potensi yang bisa kita tumbuhan yang bisa kita manfaatkan sebagai pewarna ya. Nanti coba Anda semua eksplor hasil penelitian jurnal ya, mulai sabut kelapa, mulai daun mangga, tapi nggak semua daun mangga itu bisa keluar warnanya ya, misalnya seperti itu. Jadi ada mangga khusus ya, yang jenis mangga khusus yang memang mengeluarkan warna daunnya itu. Nah, terus ada juga beberapa jenis, pokoknya itu kita kaya sekali. Jadi jangan berkecil hati ya, banyak sekali kalau Anda mau memanfaatkan dari alam-alam segar. Namun sebetulnya di pasar-pasar internet ya, online itu juga sudah disiapkan, Anda tinggal bisa beli aja warna alam yang sudah berupa bubuk ya, walaupun juga masih banyak juga yang dijual dalam bentuk kayu-kayuan gitu, serutan atau potongan-potongan kayu, misalkan seperti secang, tegeran, calawe, itu bisa kita saksikan penjualannya melalui potongan-potongan kulit kayu atau sendiri. Tetapi juga banyak yang disiapkan untuk Anda beli dalam bentuk serbuk ya. Beberapa jenis pewarna alam ini juga sudah dilakukan penelitian di Balai Kerajinan dan Batik di Yogyakarta. Nah, ini kalau Anda pengen ekspor ya bisa saja di sana. Tapi sekarang juga pengetahuan tentang ini banyak kita saksikan di internet, buku teks, hasil penelitian, ataupun ini jangan pernah keliru ya. Anda ketika membaca blog atau info-info yang umum gitu ya, ini banyak sekali informasi menyesatkan ya. Makanya ketika Anda membaca itu tolong Anda membaca yang info yang formal, jadi jurnal, hasil penelitian ya, atau buku teks begitu. Jadi harapan kami seperti itu. Ya, lanjut Bu Apika. Nah, ini adalah hasil contoh pewarnaan kain batik dengan menggunakan pewarnaan alam. Ya, ada beberapa contoh. Ketika warna alam ya, ini yang menjadi kunci. Ketika warna alam, apapun wujudnya, terus kemudian diproses batik, dituangkan dalam proses batik, itu pasti mengarah ke warna coklat yang kayu goyang, kecuali indigo ya, indigo itu akan mesti biru ya. Kalau yang lainnya hijau kecoklatan, merah kecoklatan, kuning kecoklatan, seperti itu. Jadi mengarah ke coklat karena apa? Karena ketika pewarnaan itu dipanaskan, dia molekulnya pecah, sehingga ini yang menyebabkan warnanya mengarah ke coklat, menjadi coklat gitu.
ya, di ini ada contoh warna-warna alam yang tidak bisa ditiru pada ini, tidak bisa ditiru pada dengan pewarnaan sintetik ya, warna-warna seperti ini, ya, Buat sumber warna alami ini bisa saja dari kulit, dari apa ya? Kalau seperti kulit berambang ya, kulit apa itu? Buah apa? Manggis. Buah delima. Buah apa? Buah apa itu? Manggis. Buah ini kan buah manggis. Nah, manggis, terus kulit berambang, terus ada juga kakao, biji kakao, terus itu ada gejala akar mengkudu ya, akar pate ya, daunnya ada daun jambu, daun jati ya. Nah ini kita kaya sekali akan sumber pewarna alami ini ya. Jadi nanti kalian ekspor akan mendapatkan banyak sekali. Ya, mungkin lebih dari 150 yang sudah diteliti kan ya. Sudah 90. Oke. Lanjut. Nah, ini ada contoh-contoh nanti ini di-share di grup ya Bu Abika ya, biar mahasiswa bisa membacanya kembali. Ini kecil sekali ya. Coba Putri akan melihatnya dari dekat. Nah, indigo vera atau tom atau nila ini yang diambil daunnya, dia akan menghasilkan biru, bisa seperti itu. Terus bisa ini biji buahnya, yang tadi contohnya ada tadi yang bijinya merah-merah tuh. Nah ini akan menghasilkan warna merah-merah hingga gitu ya. Dan kemudian ada juga pace. Pace ini kulit akarnya akan menghasilkan warna merah. Dan kemudian maksudnya merah itu juga nggak merah tenanan gitu ya oleh proses bakteri. Mesti kena panas, tadi saya sudah cerita, kena panas tuh molekulnya pecah, molekul di warna itu pecah. Nah tegeran akan yang kaya yang diambil akan menghasilkan warna kuning, terus kemudian ada putri malu, ada secang, ada apuka, ada pacar buku, ada bunga sepatu, mangga, ya daunnya yang diambil ya, terus jalawe, nah dan lain sebagainya. Ini hanya sepucuk buku istilahnya tentang ini, jadi banyak sekali. Mungkin Anda bisa mendapatkannya dengan cara googling ya. Silahkan sekarang banyak yang bisa gampang ya. Oke. Nah mengapa sih pewarna alam? Nah pemerintah itu melalui Kemenperin mendorong industri batik nasional agar mampu kan produksi ramah lingkungan. Ini semakin digalakkan untuk menjawab permintaan pasar global. Oke, pasar global itu banyak yang menolak pewarna sintetis. Nah, mereka welcome seperti Jerman, Belanda, Inggris ya, welcome dengan pewarnaan alam. Ya, saat ini batik masih tergolong pada kelompok-kelompok industri yang ramah lingkungan karena masih didominasi dengan pewarnaan yang dari sintetis ya, pewarna sintetis. Nah, ini merugikan kita sendiri. Namun bagaimana sih ketika itu sendiri juga bisa gampang batik ini karena harganya miring ya, yang warna sintetis ini kan bisa dimiliki oleh masyarakat, relatif bisa dimiliki oleh masyarakat ya, dengan warna alam yang relatif mahal ya, artinya ratusan ribu. Satu potong kain bisa 400, bisa 500, bahkan bisa jutaan ya pewarna alam ini. Tapi kalau pewarna sintetis hanya berapa puluh ribu bisa sudah mendapatkan pewarna sintetis ini ya. Mungkin nggak sampai 100.000 sudah mendapatkan kain yang dengan pewarna sintetis. Nah, mengapa sih batik dengan pusat pewarna alam ini
ditekankan untuk digarap ya karena ramah lingkungan. Ya. Lanjut Kak. Nah, pengembangan penggunaan pewarna alami diharapkan semakin besar nilai tambah batik Indonesia, terutama dalam penetrasi di pasar ekspor. Penetrasi di pasar ekspor karena menyadari produk alami lebih aman menggunakan dibanding sintetis ya. Terutama pengakuan dunia atas batik Indonesia yang berpengaruh besar terhadap pasar dan mengindikasikan eco-produk. Batik itu sudah menjadi bagian utama dari kebutuhan busana di dunia. Ya, contohnya saja sekarang kenapa sih eco-print kok maju pesat ya? Karena para eco-printer itu juga menggalakkan cinta alam, ya, green production ya, seperti itu. Nah ini batik-batik itu juga mulai juga sudah bukan mulai ya sudah juga merambah sana. Oke, lanjut Bu Apika. Nah, peluang pasar ekspor memang dapat dimanfaatkan oleh produsen batik untuk memanfaatkan zat warna alam ini sebagai komponen penting dalam memproduksi batik yang ramah lingkungan dan bernilai tinggi. Ya, otomatis kalau kita ekspor itu ya akan bernilai lebih tinggi dibanding dengan pewarna sintetis ya, bisa tikel tekuk istilahnya apa ya, lipat-lipat gitu. Nah, batik dengan warna alami memberikan nilai tinggi bagi masyarakat Indonesia dan dapat menumbuhkan kecintaan serta kebanggaan terhadap budaya sendiri. Jelas itu. Oke, Bu Apika. Nah, ketika kita akan ini mulai ya pada materi yang khusus ya, semuanya saja tolong diperhatikan ya. Nanti yang nggak mendengarkan dijamin memang untuk setengah-setengah gitu, pahamnya ya. Ketika kita mau melakukan pewarnaan alami, kita harus melalui beberapa tahapan yang sangat penting. Andai kata satu saja ini tidak Anda jalani, ini tidak akan menghasilkan karya. Benar itu. Ya, cara pewarnaan itu harus melalui beberapa tahapan dalam pewarna alami, yaitu ada mordanting, ekstraksi, pencelupan, dan fiksasi. Ini ruhnya pewarna alam pada batik ya, pewarna alami pada batik. Nah, jangan pernah menyepelekan permasalahan ini, ya karena tahapan-tahapan ini sangat penting. Apa sih sebetulnya mordan? Apa sih ekstraksi? Apakah pencelupan itu? Dan apakah fiksasi? Nah, mordan ini merupakan garam besi ya yang membantu meresapkan warna pada kain. Nah, pengikat zat warna agar tidak melarut pada dalam air atau kelembapan. Mordan alam berasal dari tumbuh-tumbuhan ada ya. Mordan hasil tambang ini terbalik tulisannya. Usaha di tambang itu tawas dan mordan besi itu tunjung. Ini terbalik ya. Nah, di sini ada gambarnya tunjung sebelah kanan. Ya, terus sebelah kiri itu adalah tawas. Sedangkan tengah itu adalah gambar proses mordan. Nah, bagaimana sih proses mordan? Jadi, mordan itu adalah perlakuan yang harus dijalani ketika kita mau melakukan pewarnaan alami. Jadi ini perlakuan pada tekstil. Tekstilnya sendiri harus diberi sentuhan, harus diolah dengan memberikan unsur logam pada tekstil tersebut, yaitu dengan cara mordanting. Mordanting ini ketika kain sudah dimordan, dia akan mudah menyerap warna. Warnanya akan hasil bagus dan tahan lama ya ketika kita menggunakan mordan. Ya, beda kalau kita tidak menggunakan mordan, ya bisa saja di awal bisa muncul warna itu, tapi kemudian dikaji atau divisasi dia akan luntur banyak sekali. Ya, jadi tidak boleh meninggalkan mordan ini. Jangan pernah meninggalkan mordan. Termasuk ketika kalian juga ingin ngikut perintah ya.
Oke, lanjut Bu Abika. Nah, ada dan peralatan-peralatan yang memang dipentingkan dalam proses mordanting. Jangan lupa kita timbangan, karena timbangan ini yang menentukan nanti zat cairnya ya. Timbangan ini timbangan yang besar ya. Terus ada panci perebusan untuk bahan alamnya, aduk dari kayu atau sejenisnya, kompor untuk menggodok, merebus ya, terus ember plastik nanti menempatkan ekstrak ini setelah disaring. Terus kemudian tali plastik yang bebas dari noda atau rafia. Ini tujuannya untuk menjemur nanti. Di seyogyanya memang menggunakan tali rafia yang baru, jadi jangan menggunakan tali rafia yang lama, karena bahan alam ini ketika ini ada kotor dikit aja dia sensitif, jadi dia akan ternoda. Ya, oke lanjut. Nah, resep mordan 500 gram kain itu kalau kain katun itu selaras dengan 2,5 meter ya, 2,5 meter kain itu 500 gram. Terus itu membutuhkan 100 gram tawas dan sepertiga soda abu. Sedikit aja soda abunya, nanti kalau soda abu atau soda asin terlalu banyak, dia akan mudah mengkoyak ini ya, retas ya anunya, serat kainnya ya. Terus kemudian bisa 15-18 liter air di komposisi ini. Kalau dia menyarankan sekitar 14 liter air 100 gram tawas ya. Oke. Nah, beda lagi tadi katun ini mordan untuk sutra. Nah, tidak menggunakan soda as ya, karena berpengaruh banget terhadap sutranya, serat sutranya. Serat sutra itu kalau kena panas yang terlalu tinggi dia nggak kuat, juga sama dengan soda as ini juga dia akan mudah retas ya. Jadi ini kalau sutra atau wool itu 500 gram kain, 100 gram tawas dan 18 liter air. Oke, bagaimana sih caranya mordan? Ya, proses mordante ya, Anda menyiapkan bahan-bahan tadi, menyiapkan alat tadi, terus kemudian Anda basahi dulu kain yang akan kita celup warna alam ya, dibasahi dengan TRO. Tujuannya ketika dibasahi dengan TRO, tujuannya adalah membuka serat, menghilangkan kotoran-kotoran dari permukaan kain yang mungkin dari pabrikan dan sebagainya, dan juga membuka serat ya. Dan air kemudian dipanaskan ya, ada air dipanaskan dalam bak atau panci ya. Tawas dan soda as dimasukkan dan aduk hingga larut sempurna. Ini kurang sip tulisannya ini, mohon maaf. Air dipanaskan, soda as ya, soda as dan talaskan dan diaduk sempurna. Nah, kain itu jangan pernah lupa aduk sampai sekitar 1 jaman ya. Itu dibiarkan, lalu mematikan kompor ya, matikan kompor, kemudian dibiarkan 24 jam. Nah, ini kalau kalian tidak melalui pekerjaan ini dengan benar, maka jangan ditanya kalau besok itu hasil pewarnaannya kurang sip. Ya, terus kemudian dibiarkan 24 jam. Nah, besoknya itu kain itu dicuci minimal 2 kali pencucian dalam ember yang besar, jangan embernya yang kecil ya. Terus kemudian setelah cuci bersih, diangin-anginkan hingga kering, jangan diterik matahari, dianginkan hingga kering. Dan kemudian kain atau serat siap diproses untuk pewarnaan alami. Tuh.
Oke, lanjut Bu Apika. Nah, ini ekstraksi dan fermentasi ini penting banget juga, yaitu pencarian atau pembuatan pewarna alam sendiri itu. Mungkin bisa dijelaskan Bu Apika, monggo. Baik, terima kasih Bu Tiwi. Saya akan melanjutkan ya mengenai pembahasan tentang ekstraksi dan fermentasi. Tadi ada bahan-bahan yang berupa daun, kemudian atau berupa kulit buah, atau mungkin berupa akar. Nah, yang kemudian bahan-bahan itu nantinya akan dijadikan sebagai pewarna alami begitu. Nah, di sini proses ekstraksi itu yang paling sederhana bisa dilakukan secara konvensional, yaitu dengan cara merebus tumbuh-tumbuhan. Ya, yang direbus itu adalah bagian dari daun mungkin, atau batangnya mungkin, atau bisa jadi buahnya, kulit buahnya, biji buahnya, kulit akarnya, maupun bunga. Jadi bagian dari tumbuhan yang itu bisa menghasilkan warna. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan proses fermentasi. Nah, proses fermentasi ini adalah proses pembusukan. Itu adalah contohnya misalnya daun indigo vera. Jadi setiap tanaman, tumbuhan yang diambil bagian dari tumbuhannya untuk pewarna alam itu punya cara masing-masing gitu ya. Misalnya ini tadi ada dua cara, ada yang cara ekstraksi, ada juga yang caranya fermentasi. Contohnya misalnya cara fermentasi ini salah satunya itu adalah dari pembuatan pewarna alam dari daun indigo vera, yaitu dia harus diperlakukan atau diproses melalui tahapan pembusukan terlebih dahulu. Tetapi kalau untuk tanaman yang lain, misalnya seperti tadi ada daun mangga, kemudian ada kulit batang, itu tidak perlu melalui proses fermentasi ini, tetapi bisa dilakukan dengan cara ekstraksi gitu ya. Jadi beda tanaman itu beda cara perlakuan gitu. Untuk cara ekstraksi dan fermentasi ini yaitu adalah pengambilan zat pewarna alam pada tumbuh-tumbuhan. Nah, bagian yang diambil ini ada ini tadi, buah, biji, dan sebagainya. Kemudian peralatan yang dipergunakan ini harus bebas dari pengaruh kimia yang menyebabkan warna tidak bagus. Nah, jadi jangan menggunakan alat untuk proses perebusan, misalnya Anda menggunakan panci bekas gitu ya. Panci bekasnya ini adalah bekas misalnya sudah pernah digunakan untuk merebus sesuatu ya, atau mungkin sudah pernah digunakan untuk memasak. Nah, jangan gunakanlah panci yang dia memang panci yang baru dan itu khusus hanya untuk melakukan proses perebusan zat warna alam. Jadi ketika pancinya sudah digunakan untuk merebus zat warna alam, ini jangan digunakan untuk kegiatan yang lain, jangan digunakan lagi untuk kegiatan memasak khususnya ya, karena kita tidak tahu kandungan dari zat warna alam ini. Mungkin saja ada kandungan zat yang berbahaya yang dihasilkan gitu. Jadi lebih baik dipisahkan antara peralatan yang sudah digunakan untuk merebus zat pewarna alam ini dengan peralatan yang digunakan untuk memasak sehari-hari. Itu harus dipisahkan. Untuk peralatan ekstraksinya yang biasanya digunakan adalah panci aluminium atau panci stainless steel. Nah, di sini jangan menggunakan panci dengan bahan baku besi sebab berpengaruh terhadap hasil ekstraksi gitu ya. Tadi Imordan itu zatnya sudah ada unsur besinya ya, menambahkan unsur logam di sana. Nah, kemudian zat besi ini dari panci ini bisa bereaksi dengan
kandungan dari ini ya, tumbuh-tumbuhan yang mengandung ini tadi zat warna alam gitu. Jadi kalau yang bahannya dari besi, tolong itu tidak digunakan. Jadi gunakanlah panci aluminium ataupun panci dari stainless steel. Lalu kompor tentunya ini untuk merebus ya. Kemudian alat pengukur waktu didih ya. Itu jadi kita bisa lamanya proses perebusan itu nanti bisa terukur gitu ya, tidak dengan perkiraan aja gitu. Oh ini kayaknya udah nih, oh kayaknya belum, jangan seperti itu. Jadi harus benar-benar di di ini ya, ditandai gitu ya, mulai merebusnya jam berapa, kemudian nanti sampai jam berapa, itu harus ditandai dengan baik supaya hasilnya nanti juga bisa maksimal. Lalu alat pengaduk yang berbahan baku dari kayu, dan mungkin harus mempersiapkan pisau ya, atau mungkin pisau yang besar semacam parang begitu untuk mengecilkan bahan baku zat pewarna alam sehingga membentuk partikel yang kecil. Jadi bongkahannya tidak lagi misalnya bongkahan satu gelondong kayu langsung dimasukkan gitu, enggak, tetapi bongkahan kayu yang besar itu bisa dikecilkan terlebih dahulu, dipotong-potong gitu supaya dia kecilnya ya sekitar sebesar arang ya Bu Tiwi, mungkin ya biasanya kalau yang kayu-kayu itu yang dijual itu biasanya dipotong-potong sebesar arang yang biasanya untuk memasak itu. Atau kalau mau praktis, ini sekarang sudah tersedia zat pewarna alam yang dia bentuknya adalah bubuk ya, tapi tidak semua tanaman itu bisa bisa dibuat bubuk gitu, tidak, tetapi ada memang beberapa yang sudah diekstrak gitu ya, diekstrak kemudian ini nanti bentuknya bubuk ini tinggal Anda tinggal rebus gitu ya, jadi lebih praktis gitu. Sekarang banyak sekali yang menjual bentuk bubuk ini. Lalu ada alat untuk mengukur ini air atau literan gitu ya, gelas ukur gitu ya, atau mungkin ada gayung mungkin ya. Kalau Anda tidak memiliki gelas ukur, bisa jadi Anda menggantikannya dengan gayung gitu, atau kalau tidak gayung ya mungkin bisa dibantu dengan botol air kemasan itu ya, yang besar itu kan dia 1,5 liter. Nah itu mungkin bisa dijadikan patokan, satu setengah liter itu sekian, berarti Anda butuhnya berapa, misalnya tadi butuhnya 15 liter mungkin untuk murdan atau untuk yang lain gitu ya. Untuk pewarna ini sekian liter. Nah nanti bisa Anda menggunakan itu yang paling terjangkau mungkin ya kalau tidak punya ini gelas ukur. Lalu ada saringan ya, saringan dari kain kasa. Ini nanti fungsinya adalah untuk menyaring zat warna alam ini gitu. Jadi setelah direbus itu nanti didiamkan gitu ya zat warna alamnya, kemudian setelah itu kita saring. Yang digunakan hanya air rebusannya saja, kemudian ampasnya itu nanti bisa dibuang. Kemudian yang terakhir ada ember plastik gitu, atau mungkin baskom ya, yang bisa digunakan untuk proses pencelupannya. Nah, caranya untuk membuat ekstrak ya dari zat pewarna alam itu adalah Anda bisa mempersiapkan zat pewarna alamnya ya, dipotong kecil-kecil. Nah, berapa beratnya? Nah, kira-kira beratnya itu adalah 1 kilogram. 1 kilogram zat pewarna alam yang dia dipotong kecil-kecil. Kalau daun ya ditimbang 1 kilo. Kalau dia bentuknya adalah kulit kayu atau mungkin kayu ya ditimbang juga 1 kilogram gitu ya. Atau mungkin ada yang lain, akar mungkin ya, itu juga ditimbang juga dalam satuan kilogram ini. Lalu ini bisa dimasukkan ke dalam panci perebusan, tambahkan dengan 8 liter air. 8 liter air. Nah, setelah itu direbus hingga mendidih, kemudian dia dibiarkan tetap mendidih di atas kompor selama 1 jam. Tuh, jadi direbus dulu
hingga mendidih. Setelah mendidih begitu, kompornya bisa dikecilkan, mungkin ya, apinya bisa dikecilkan. Itu kemudian dibiarkan dulu selama 1 jam. Atau kalau tidak 1 jam, bisa jadi Anda bisa menyisakan setengah dari jumlah air pada awal. Misalnya ini Anda menggunakan 8 liter air, kemudian ini nanti bisa sisakan hanya sampai airnya menjadi 4 liter gitu ya. Jadi direbus dalam api kecil hingga airnya tersisa setengah gitu. Atau kalau tidak tersisa setengah, ya kira-kira dibiarkan di atas kompor selama 1 jam. Kemudian setelah itu diturunkan dari kompor dan dibiarkan dingin. Nah, setelah dingin baru kemudian disaring dengan kain kasa, dan zat pewarna alami ini itu siap untuk digunakan gitu. Nah, kemudian untuk zat pewarna alam ini bisa disimpan ya Bu Dewi untuk ekstraksinya. Ini hasil dari ekstraksinya ini bisa disimpan kalau memang prosesnya ini Anda lakukan dengan baik begitu ya. Ini zat pewarna alam ini bisa disimpan hingga berbulan-bulan itu. Nah, yang dulu angkatan yang kemarin kita pernah membuat itu sampai sekarang ada beberapa yang masih bagus gitu ya zat pewarna alamnya, asal dia airnya tidak pecah gitu. Itu artinya dia masih bisa digunakan. Tuh, nah, ini misalnya Anda membuat cairan zat pewarna alam, kemudian masih ada sisanya ini, silahkan itu nanti bisa disimpan untuk proses Anda yang berikutnya gitu ya. Misalnya nanti Anda masih mau jeda dulu berapa lama gitu ya, 1 minggu atau 2 minggu, kemudian mau mewarna lagi. Nah, ini masih bisa digunakan ya, asal cara penyimpanannya itu baik gitu. Kemudian selanjutnya adalah proses pewarnaan. Nah, cara mewarnanya adalah Anda tentu saja harus mempersiapkan ember ya, ember yang digunakan sebagai ember pencelupan. Cairan tadi, ekstrak warnanya ini bisa dituangkan di atas ember pencelupan ya. Kalau ember pencelupan yang standar itu bentuknya kotak seperti ini, tetapi kalau tidak ada gitu bisa menggunakan ember apapun gitu ya, asal ukurannya itu memadai begitu ya. Nah, rendam sebelumnya ini rendam kain yang akan diwarna dulu dengan air ya. Air yang sudah beri TRO ya, diberi TRO, kemudian TRO-nya itu dilarutkan di dalam air tersebut selama kira-kira 5 menit. Setelah itu kainnya bisa ditiriskan. Nah, setelah kainnya tiris, baru masukkan kain perlahan-lahan pada pewarna alam yang tadi sudah dituangkan pada ember pencelupan. Nah, caranya bagaimana? Cara memasukkannya adalah dimasukkan dari ujung, begitu ya. Kemudian ujungnya itu diangkat pelan-pelan, kemudian masuk bagian tengahnya, terkena pewarna. Setelah itu masuk bagian yang paling belakang. Setelah itu kain bisa dibalik ya, setelah dibalik dicelupkan ulang begitu ya, dimasukkan ke cairan pewarna lagi, dibalik lagi, dimasukkan ke cairan pewarna lagi gitu. Itu bisa dilakukan diulang beberapa kali begitu. Nah, kemudian biarkan selama 15 menit lalu ditiriskan gitu. Nah, lalu untuk proses pewarnaannya ini bisa diulang sampai warna itu didapatkan, warna yang diinginkan itu tercapai begitu ya. Jadi misalnya Anda menggunakan warna coklat misalnya ya. Coklatnya ini kalau pas pencelupan pertama, tentu saja coklatnya belum bisa coklat tua ya, coklatnya itu muda dulu gitu kan. Oh, ini masih kurang tua. Nah, kalau masih kurang tua, nanti kayaknya itu bisa diangin-anginkan dulu selama 15 menit atau lebih sampai agak kering begitu ya. Tapi jangan dijemur. Kemudian prosesnya bisa diulang lagi.
celupkan lagi ke pewarna. Kemudian diangin-anginkan lagi. Kalau sudah agak kering, celupkan lagi ke pewarna. Nah, sampai warna yang diinginkan itu didapat. Ya, jadi misalnya coklat ini muda, kemudian nanti dicelupkan lagi intensitasnya meningkat, celupkan lagi intensitasnya meningkat. Nah, oke, ini saya mau intensitasnya sekian gitu. Nah, kemudian itu baru berhenti sampai di situ. Itulah proses pewarnaannya. Nah, setelah itu, setelah Anda mendapatkan warna yang diinginkan, lalu warna ini harus dikunci. Nah, proses penguncian warna ini adalah dengan sebutan fiksasi. Ya, di sini fiksasi ini bertujuan untuk mengunci warna. Di samping itu juga untuk mendapatkan variasi warna. Ya, satu macam jenis tumbuh-tumbuhan ini dapat menghasilkan range warna dari yang warnanya muda hingga warnanya tua sampai puluhan warna gitu. Jadi misalnya Anda tadi sudah mendapatkan warna yang diinginkan, kemudian dia dikunci, difiksasi. Nanti kalau misalnya mau ditutup gitu ya, ada bagian yang itu warnanya mau dipertahankan gitu ya, kemudian bisa diblok. Ya, warna yang mau dipertahankan itu diblok. Lalu setelah warnanya itu diblok, nanti bisa masuk proses pencelupan lagi untuk mendapatkan warna yang lebih tua lagi. Ya, jadi tadi yang sudah diblok malam, warna yang tadi sudah range warnanya ketemu, sudah difiksasi, di blok malam. Setelah di blok malam, Anda lakukan pencelupan yang mungkin bisa dengan zat pewarna yang lain ya, zat pewarna alam yang lain yang mungkin menghasilkan warna yang lebih tua mungkin, atau menghasilkan warna lain yang misalnya Anda ingin warnanya ada warna campuran misalnya. Nah, itu bisa diganti ya, zat warnanya bisa menggunakan dua tanaman begitu ya, dua jenis zat warna yang berbeda gitu. Nah, ini ketika nanti masuk ke yang warna kedua, zat warna kedua, tadi warna yang sudah difiksasi dan dikunci itu nanti ketika dilorot dia akan bertahan seperti itu. Jadi kurang lebih seperti ketika kemarin Anda melakukan pewarnaan dengan apel ya. Apel kan juga seperti itu ya. Jadi ada warna yang muda, itu bisa dikunci di blok malam, kemudian nanti Anda bisa celupkan ke warna yang lebih tua atau warna lainnya. Gitu. Nah, cara melakukan fiksasi ini adalah dengan bisa dengan larutan tawas, bisa dengan larutan kapur, atau bisa dengan larutan tunjung. Nah, seluruhnya itu diambil beningnya saja. Jadi misalnya Anda melarutkan 70 gram tawas dengan 1 liter air. Ini untuk takarannya ya. Jadi kalau misalnya nanti kainnya itu banyak, ini literannya ini bisa ditingkatkan. Misalnya kalau kainnya panjang, Anda bisa misalnya menggunakan 5 liter air. Nah, kalau menggunakan 5 liter air, artinya ini 70 gram juga harus dikalikan 5. Gitu ya. Jadi Anda membutuhkan 350 gram tawas dan dilarutkan dalam 5 liter air gitu. Jadi intinya ukuran sekian itu adalah untuk 1 liter air. Kalau airnya bertambah, ini juga harus ditambah gitu ya. Kemudian atau larutan kapur misalnya. Larutan kapur itu dibutuhkan 50 gram per liter. Kalau untuk yang larutan tunjungnya itu dibutuhkan 50 gram per liter. Nah, ini meskipun di gambar ini itu tawasnya dan tunjungnya ini bentuknya bongkahan, tetapi nanti ketika Anda membeli itu ada yang bentuknya bubuk. Jadi supaya praktis, beli saja yang dia tawas bubuk atau tunjungnya yang bubuk gitu. Anda nggak usah gepuk-gepuk gitu ya. Jadi sudah dalam bentuk bubuk, tinggal bubuknya itu nanti dicampur dengan ditimbang terlebih dahulu, kemudian dicampurkan dengan air, dilarutkan sampai larut, betul-betul larut. Nah, setelah larut, lalu ditunggu, didiamkan selama kurang lebih setengah hari mungkin ya, atau mungkin kalau Anda mau aman ya didiamkan selama 1 malam. Setelah didiamkan selama satu malam, yang diambil itu adalah air yang beningnya saja. Jangan sampai
endapannya itu ikut gitu ya, karena yang paling rawan itu adalah endapan dari tunjung ini. Biasanya kalau dia endapannya itu ikut terambil, ini nanti kainnya itu ada noda, agak ada bercak-bercak warna ini ya, tua gitu ya. Jadi semacam kayak ketetesan sesuatu gitu, itu nanti ada bercaknya warna kuning atau warnanya agak ke arah tua begitu. Ya, caranya seperti itu untuk membuat larutan fiksasi ini. Gitu. Nah, untuk range warnanya, ini Anda bisa memilih ya, dari warna yang muda hingga warna yang tua, gitu. Nah, yang muda itu apa? Yang muda itu adalah kalau Anda memfiksasi dengan larutan tawas dan kapur. Ya, dua ini. Tawas dan kapur ini nanti akan menghasilkan warna muda. Sedangkan kalau Anda menggunakan larutan tunjung, ini nanti akan menghasilkan warna yang tua. Itu. Ya, jadi kalau kain sudah dicelupkan warna, ya warna alam, itu nanti ketika difiksasi, warnanya jangan kaget kalau warnanya akan berubah. Gitu ya. Jadi misalnya Anda sudah dapat nih range warna yang diinginkan. Oh, saya oke, coklatnya mau seperti ini. Terus Anda pakai fiksasinya adalah menggunakan tunjung. Bisa jadi itu nanti coklatnya akan berubah lebih tua. Ya, karena tunjung ini dia memang akan mengunci warna, memberikan pengaruh untuk mengarahkan warna ini menjadi warna yang lebih tua gitu. Nah, kalau ingin mengarahkan warna ke warna yang stabil mungkin ya, yang tidak terlalu jauh berbeda dengan warna yang celupan Anda itu, silahkan nanti bisa di fiksasi dengan tawas atau dengan kapur. Ya, tapi nanti kalau tunjung itu pasti akan menjadi warnanya akan lebih tua gitu. Jadi jangan kaget kok warnanya berubah gitu. Nah, karena memang itu arahannya jadi tunjung itu akan seperti itu hasilnya. Ya, begitu ya untuk semuanya. Jadi silahkan nanti dicari larutan fiksasi apa yang pas sesuai dengan keinginan kalian gitu ya. Jadi mungkin bisa eksperimen dulu, uji coba dulu gitu ya, tidak langsung di kain batikannya, tetapi Anda bisa menggunakan kain polos dulu, kemudian kain polosnya itu dicelup menggunakan pewarna alamnya, kemudian setelah nanti difiksasi, ini nanti hasilnya bagaimana. Sekian kali celupan ini akan menghasilkan warna yang seperti ini. Nah, itu nanti harus dilakukan uji coba terlebih dahulu. Jadi memang untuk pewarna alam ini tidak bisa instan seperti ketika Anda menggunakan naptol maupun menggunakan remasol seperti kemarin. Jadi warnanya ini seringkali tidak terduga gitu ya. Bisa jadi warnanya itu lepas ya. Misalnya Anda menggunakan warna-warna yang muda, mungkin ya warna merah, pink, itu mungkin nanti warnanya ketika difiksasi bisa jadi itu turun gitu ya. Jadi sudah celupan Anda sudah merah marun gitu ya, udah cantik gitu, tapi ketika masuk ke larutan fiksasi merah marunnya hilang, nanti itu berubah menjadi pink. Nah, itu hal yang biasa untuk zat warna alam gitu ya. Jadi Anda jangan terkaget-kaget, kemudian jangan merasa bahwa loh kok ini punya saya gagal ya gitu ya. Nah, memang kalau pewarna alam, kalau memang Anda mau fix ingin menghasilkan warna tertentu, itu harus dengan uji coba terlebih dahulu. Ya, yang perlu diingat adalah itu range warna muda hingga tua ini yang digunakan apa. Lalu ini tadi yang diambil hanya cairan yang bening saja, usahakan untuk endapannya jangan sampai ikut terambil gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari hasil batikan yang sudah difiksasi ya. Ini sama-sama dengan menggunakan daun mangga, ya ini ada daun mangga semua.
sama, rebusan yang sama, lalu jumlah celupannya juga sama, 3 kali celup semuanya. Ini ada tulisannya, keterangannya 3 kali celup, tapi ini difiksasi dengan fiksator yang berbeda-beda. Yang pertama ini adalah dengan tawas, kemudian yang tengah ini adalah dengan kapur, dan yang terakhir ini adalah dengan tunjung. Hasilnya bisa berbeda seperti ini. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa kalau tawas dan kapur itu kecenderungannya adalah menghasilkan warna yang relatif lebih muda dibandingkan yang difiksasi dengan tunjung. Ya, kalau tunjung itu pasti warnanya akan mengarah ke warna kecoklatan seperti ini, dan dia mengarah ke warna yang tua, gitu ya. Tapi kalau untuk yang tunjung dan tawas dan kapur ini menghasilkan warna yang dia lebih muda, gitu ya. Nah, ini awalannya seperti apa untuk yang celupan mangganya? Awalannya itu hampir seperti ini ya. Jadi seperti yang di tengah ini, yang difiksasi dengan kapur, ini yang paling mendekati dengan warna zat warna alamnya untuk yang mangga gitu ya. Mangga itu seperti ini celupannya, kemudian ketika difiksasi dengan kapur ini hasilnya hampir sama gitu. Kalau yang difiksasi dengan tawas dia menjadi lebih kecoklatan, tetapi coklatnya arahannya adalah ke lebih muda gitu ya, coklat muda ya. Nah, inilah bedanya. Menggunakan fiksator yang berbeda-beda, hasilnya nanti juga akan berbeda. Nah, oke ya. Nah, kemudian tahapan terakhir, sama seperti batik Anda yang sebelumnya, karena menggunakan perintang yang berupa malam, kainnya itu pastinya harus dilorot, atau malamnya ini harus dihilangkan supaya nanti motif yang sudah Anda gambarkan di atas permukaan kain ini menjadi nampak. Nah, untuk proses pelorotan ini bisa dilakukan dengan cara perebusan menggunakan kenceng. Ya, kenceng itu adalah kuali yang terbuat dari tembaga. Itu namanya kenceng karena tembaga ini merupakan logam penghantar panas yang baik gitu ya. Nah, isinya itu kira-kira Anda boleh isi air sebanyak 3/4-nya. Misalnya nanti nggak punya kenceng ya Anda boleh menggunakan panci begitu ya. Panci itu diisi air 3/4-nya, kemudian ditambahkan tepung kanji. Nah, tepung kanjinya itu sebanyak 10 gram per 1 liter air. Nah, nanti silahkan Anda menggunakan berapa liter air, silahkan ini dikalikan sendiri. Kalau Anda menggunakan 10 liter, ya silahkan 10 kali 10, berarti Anda membutuhkan 100 gram. Kalau airnya cuma 5 liter, ya silahkan ini 10 dikalikan 5, berarti ada 50 gram. Ya, jadi nanti untuk prosesnya bisa dilakukan dengan menambahkan tepung kanji sebanyak 10 gram misalnya per liter air. Nah, di sini kain yang telah diwarna ini direndam terlebih dahulu pada larutan air kanji selama 5 menit gitu. Jadi Anda bisa menyiapkan ember gitu ya, ember lalu diisi air bersih. Setelah diisi air, tepung kanjinya dimasukkan. Anda melarutkan tepung kanji sebanyak berapa? Mungkin kira-kira 3-5 sendok begitu ya, sendok makan tepung kanji itu dilarutkan di air tersebut, kemudian kainnya dimasukkan di dalam larutan air kanji tersebut. Nah, setelah itu, nah ini untuk bahan baku dari sutra dan sejenisnya bisa dipakai soda abu 10 gram per liter dengan kondisi panas airnya cukup, yaitu mencapai 60-70 derajat. Nah, oke, saya kembali lagi ya. Ini setelah selesai dimasukkan ke larutan air kanji, barulah kemudian kainnya ini nanti dilorot. Dimasukkan ke dalam air yang sudah mendidih,
Kemudian air mendidih ini tadi sudah dicampurkan dengan tadi larutan kanji yang sudah Anda buat ya. 10 gram kanji per 1 liter air gitu ya. Nah, itu dididihkan dulu airnya. Setelah airnya benar-benar mendidih, kemudian kanjinya nanti terasa agak kental begitu ya, cairannya menjadi semacam agak ada tidak cair lagi tapi agak ada lengket-lengket kanjinya begitu, lalu kainnya itu bisa dimasukkan. Lalu di situ diaduk-aduk sambil diangkat-angkat sampai dirasakan malamnya itu luruh sempurna gitu. Nah, jika kainnya telah bersih, kain itu bisa dipindahkan ke ember yang berisi air bersih sambil sedikit dikucek-kucek, tapi jangan kucek-kucek kayak Anda nyuci pakaian itu jangan, tapi rasakan aja dengan tangan Anda malamnya itu sudah luruh atau belum gitu ya. Kalau misalnya kadang ada bagian-bagian yang diblok ya, diblok malam begitu, itu agak susah luruh malamnya. Maka dari itu nanti proses porotannya bisa diulang. Kalau dirasakan malamnya masih menempel, silahkan dimasukkan ke ini tadi, cairan kanjinya lagi. Terus diaduk-aduk lagi, dipanaskan lagi, terus nanti balik lagi dimasukkan ke air yang tadi, air bersih tadi. Kemudian dirasakan lagi, masih ada malamnya, enggak. Nah, itu dilakukan sampai malamnya nanti luruh sempurna ya, sampai bersih gitu. Nah, kalau memang sudah diulang-ulang tetapi kok malamnya ini masih terasa ya, itu nanti Anda bisa menambahkan kanji ke dalam larutan yang dididihkan. Itu tandanya kanjinya kurang gitu. Jadi kurang licin sehingga dia tidak bisa mengangkat malamnya itu keluar dari serat kain. Biasanya nanti kalau kanjinya sudah ditambahin lagi, lalu larutannya itu nanti lebih kental begitu, kayaknya dimasukkan lebih licin, dia nanti malamnya akan mudah terlepas tuh ya. Kemudian setelah selesai ini bisa diangin-anginkan di tempat yang teduh hingga kainnya nanti bisa kering. Proses pelarutannya seperti itu. Nah, untuk catatannya di sini dalam proses pencelupan warna, ini kain tidak boleh terlipat karena warna nanti akan menjadi tidak merata. Nah, misalnya terlipat itu kayak Anda melipat baju gitu ya, jadi dilipat terus sampai kainnya itu ada tirasnya, itu tidak boleh ya kalau membatik. Jadi kainnya itu boleh ditekuk, tapi ditekuknya itu jangan sampai terlipat gitu ya. Jadi cuman ditekuk ringan gitu ya, ditekuk ringan aja, kemudian memasukkan ke pewarnanya itu pelan-pelan gitu ya, pelan-pelan. Kalau bisa itu dilakukan 2 orang gitu. Jadi yang satu memegangi sisi yang sana, satu yang memegangi sisi yang sini gitu. Jadi nanti bisa bergantian. Masuk, kemudian dikeluarkan, dibalik, dimasukkan lagi, diterima yang sebelah sini, kemudian keluar lagi, dibalik lagi. Nah, seperti itu. Lalu penjemurannya ini dalam keadaan terbentang dan tidak terlipat ya. Biasanya nanti bisa dibantu dengan penjepit tuh. Lalu penjepit atau tali jemuran ini harus dalam keadaan bersih. Ini harus dipastikan ya. Jadi tadi Bu Dewi menyampaikan bahwa talinya itu usahakan yang baru gitu ya. Karena misalnya nanti Anda kemarin proses pakai pewarna naptol atau mungkin yang paling bahaya itu pewarna remasol gitu ya. Pewarna remasol waktu mencuci yang terakhir tuh belum bersih gitu ya, masih ada pewarna yang menempel belum terserap ke kain, hanya menempel aja, kemudian Anda jemur di tali jemuran. Nah, kemudian hari ini pas Anda mewarna dengan pewarna alam, Anda menggunakan tali jemuran yang sama. Nah, padahal di tali jemuran itu tuh menempel remasol yang kemarin tuh, atau mungkin water glass yang kemarin Anda gunakan untuk mengangin-anginkan remasolnya. Wah, itu celaka sekali. Itu nanti bisa menempel di kainnya yang baru Anda jemur ini. Makanya pastikan bahwa jemurannya atau penjepitnya itu juga sering kali ya, udah kemarin dipakai untuk jepit remasol, nggak dicuci, masih ada
bekas-bekas remasol atau naptolnya begitu, lalu dipakai untuk jepit warna alam. Wah, ini juga pasti nanti akan ada warna yang menempel di sana dan nggak bisa hilang. Nah, jangan sampai itu terjadi. Jadi pastikan penjepit dan tali jemurannya itu adalah dalam keadaan yang bersih. Lalu sumber bahan baku dari zat pewarna alam ini yang ingin diproduksi dalam kapasitas industri ini harus berasal dari tumbuhan yang memiliki nilai sosial dan ekonomi yang rendah. Dan jika dimanfaatkan sebagai bahan baku ini tidak akan merusak atau mengganggu lingkungan. Ya, ini lebih bagus lagi kalau Anda tahu gitu ya, bahwa memang tanaman ini adalah tanaman yang dibudidayakan gitu. Jadi bukan tanaman yang hanya diambil saja, kemudian setelah diambil selesai tidak ada upaya untuk melestarikan atau membudidayakan tanaman tersebut gitu. Lalu selain itu ketersediaannya juga harus dalam jumlah yang besar, mudah diperoleh dan sifatnya adalah kontinu atau berkelanjutan gitu. Nah, di Indonesia ini memiliki sumber bahan baku zat warna alami yang memenuhi kriteria ini dan belum termanfaatkan dengan optimal. Misalnya apa? Misalnya kayak daun mangga, misalnya daun mangga itu kan mungkin pohon mangga itu kan anggaplah banyak sekali rumah tangga yang menanam daun mangga mungkin ya, menanam pohon mangga gitu ya, menanam pohon mangga kemudian daunnya kan itu jarang sekali dimanfaatkan. Nah, ini Anda bisa menggunakan daun mangga ini sebagai sumber dari warna alam karena pohon mangga ini kan banyak sekali. Jadi Anda tidak akan khawatir untuk menggunakan daun mangganya tanpa nanti akan membuat tumbuhan mangga ini jadi langka. Itu kan kayaknya nggak mungkin ya mangga itu jadi langka gitu ya. Kalau hanya diambil daunnya gitu ya. Mungkin kalau nggak daun mangga ya daun apa misalnya daun jambu mungkin, atau mungkin kalau punya mengkudu, misalnya ada tanaman mengkudu gitu ya, yang itu di rumah Anda banyak pohonnya kemudian tidak termanfaatkan, itu akarnya bisa Anda manfaatkan untuk membuat pewarna alam. Jadi usahakan untuk menggunakan tanaman-tanaman yang memang dia tersedia dalam jumlah yang besar gitu. Nah, oke, mungkin sampai di sini dulu penjelasan dari Bu Tiwi dan saya. Terima kasih kepada mahasiswa yang sudah menyimak ya. Oke, setelah ini kami akan membuka sesi diskusi ya Bu Tiwi. Silahkan, apakah ada di antara mahasiswa yang ingin bertanya? Gitu, silahkan. Monggo bertanya, silakan. Sudah cukup jelas dari tadi yang kami sampaikan ya. Mungkin ada beberapa tadi yang disampaikan oleh Bu Tiwi maupun yang saya sampaikan yang tidak ada di PPT ya Bu Tiwi. Jadi mungkin harus Anda secara mandiri begitu ya, karena itu adalah informasi-informasi tambahan gitu. Ibu izin bertanya. Rifda. Ya, Rifda, silakan. Saya ada 3 pertanyaan, Bu. Mungkin saya akan tanya satu-satu. Boleh, ya. Silakan. Yang pertama, yang di proses ekstrasi, begitu ya. Yang saat disaring dengan kain kasa itu yang dipakai yang disaring atau hasil saringannya ya Bu? Di saya tadi putus-putus. Oke, yang dipakai hasil saringannya ya Rifda ya, airnya, bukan ampasnya. Oke Bu. Terus pertanyaan kedua, yang proses mordanting itu kan sebelumnya dicelupkan pada larutan TRO dulu. Nah itu takarannya sama seperti batik sebelumnya yang 2 liter air dan 2 sendok makan TRO atau beda lagi ya Bu?
Oke, TRO Bu Tiwi. Iya, TRO itu. Berapa Itu sendok kan makan? tujuannya Ya. ketika sebelum dimordan itu kan tujuannya dimasukkan ke air TRO itu untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang dari pabrik. Ya, ada mungkin ada coating, ada apa begitu kan, ada mungkin unsur-unsur bahan kimia lainnya yang dari pabrik itu dengan TRO itu paling tidak dihilangkan. Nah, untuk membuka serat dimordan begitu tidak. TRO-nya sejumlah berapa Bu Tiwi ini? Kalau TRO-nya sejumlah berapa? Biasanya menyesuaikan airnya Bu Tiwi. Iya, itu kok nggak terlalu ini kok. Kalau saya itu 2 liter itu 3 liter itu 1 sendok. 1 sendok makan Bu Tiwi. 3 liter air itu diberi 1 sendok makan TRO gitu ya. Kalau sepotong kainnya hanya 55 kali 55, ini 3 liter air cukup Bu Tiwi. Iya, untuk bisa. mencucinya. Bisa banget. Ya, tapi nanti kalau misalnya Anda memproses dengan kain yang lebih panjang ya otomatis kainnya itu airnya harus ditambah sehingga TRO-nya nanti juga bisa ditambahkan gitu. Mungkin saya sedikit menambahkan kalau saya ya biasanya kalau TRO itu kan sifatnya itu kalau Anda kalau dilarutkan ke air itu nanti kan akan menjadi air itu lebih licin seperti kalau Anda memasukkan deterjen bubuk. Kalau Anda rasakan ya TRO itu kan seperti itu. Nah, kalau saya biasanya diperkirakan itu intinya airnya itu terasa agak licin begitu. Biasanya kalau saya gitu, kalau kira-kira kurang licin gitu tinggal ditambahin sedikit, nanti dirasakan lagi kalau TRO-nya sudah larut sempurna, kemudian airnya itu nanti akan terasa licin. Nah, airnya sudah terasa licin berarti itu sudah bisa digunakan untuk nyelup membersihkan kain gitu. Kira-kira begitu. Oke, Rida, apakah sudah cukup jelas? Baik, Bu. Ya. Sama pertanyaan terakhir, di sesi fiksasi itu kan ada 3 ya Bu, ada tawas, kapur, dan tunjung yang ternyata 3-tiganya itu hasilnya beda. Itu maksudnya itu sama semacam kayak garam diazo di pewarna naptol gitu ya Bu, kayak pemuncul warna atau bagaimana ya Bu? Terus kalau warnanya berbeda berarti apakah disarankan membeli 3-tiganya atau bagaimana Bu? Iya, benar ya. Ketika Anda menyelupkan pewarnaan itu ya, ini gini, kepada satu zat warna gitu ya, katakan daun mawar gitu. Ketika Anda mencelupkannya pada satu tawas, dia nanti warnanya akan lebih mudah daripada pencapaian hasil pertama kali terakhir kali Anda mencelup tadi. Nah, dia akan lebih mudah kalau tawas. Ya, terus begitu misalkan saja lagi Anda dengan pewarnaan yang sama Anda celupkan, jadi ngetesnya itu bisa saja Anda sobeki dari motif itu, pencelupan itu terus sudahnya semua terus disobeki gitu 3 bagian. Yang di sini kan tawas, nanti hasilnya akan lebih mudah. Itu yang kedua dicelupkan dengan kapur akan sedikit lebih tua, sedikit, jadi warna jelas, jadi paling tidak sama dengan warna hasil pencelupan. Dan kemudian yang sebelah kanan ini adalah dicelupkan dengan warna tunjung, otomatis warnanya itu agak tua, agak abu menjelang ke hitam-hitaman atau coklat tua kayak gitu tuh. Nah, ini tujuannya sebetulnya bisa kasih pada pewarnaan. Misalkan aja Anda pakai pegeran ya, misalkan ya.
Oke, pencelupan 3 kali atau 4 kali itu gitu. Nah, itu dalam kondisi agak kering, sudah mamel gitu ya, terus Anda celup pada fiksator, katakan tawas dulu. Oke, jangan pernah setelah ditawas kan pernah dicuci, jangan pernah dibilas dulu. Biarkan terus kemudian itu terus dicuci, dibilas artinya setelah kering dibilas, ya dibilas. Terus kemudian itu kan akhirnya menghasilkan warna kan tawas tadi tegan itu menghasilkan warna kuning. Ya ketika ditawar menghasilkan warna kuning, ya kuning muda lebih muda, warna kuning cerah ya tegan itu. Terus kemudian Anda akan membuat warna lain gitu misalnya, warna yang sama. Oke, itu celupkan lagi setelah dicuci toh, celupkan lagi 1 tunggu mamel ya, tiriskan tunggu mamel 2 ya, dibiarkan sampai 10 menitan, atau diangkat lagi ya, tunggu mamel ketiga, terus akhirnya Anda sudah selesai agak kering sedikit tuh, terus kemudian masukkan ke fiksator. Fiksator dia bisa memilih kapur. Nah, hasilnya akan agak tua, ya agak tua. Oke. Kemudian Anda setelah ini Anda simpan. Anda tutup kotak-kotak tutup, semua motif sudah tertutup. Oh, Anda terakhir mau membuat warna latar. Misalnya Anda celupkan lagi ketegaran. Dreng 1, dreng 2, dreng 3. Ya, terus kemudian sudah malam gitu, akhirnya dicelupkan pada tunjung. Nah, latarnya ini karena tunjung maka berwarna gelap, cenderung ke gelap ya, jadi bisa saja sih ketika tekan terus kasih tunjung jadinya agak ke abu-abu gitu ya, ke abu-abu itu. Berarti di sini cuma ada 1 warna, jenis warna alami itu tegeran, dan fiksatornya 3. Nah itu ya. Jadi mendapatkan range warna yang variatif hanya dengan mempermainkan 3 fiksator tadi, gitu loh. Itu Rifda. Baik, Bu, terima kasih banyak atas jawabannya. Iya, mengerti kan? Sudah mengerti, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Rifda. Dan juga yang lain ya. Oh ya, tambahan dari hasil penelitian Abika tadi ya, kalau pewarna alam itu tidak sestabil pewarna sintetis. Jadi misalkan Anda menggunakan secang, di toko yang sama pun, misalkan di toko Wahono gitu, di secang hari ini, ketika diwarnai hasilnya akan cenderung keunguan misalnya, merah coklatan gitu misalnya. Tapi mungkin Anda beli di tempat lain, itu ya, Anda akan melakukan pencelupan, hasilnya akan nggak sama, ya, nggak sama. Terus kemudian katakan saja sebulan lagi Anda beli di toko yang sama gitu, itu barang baru gitu ya, barang baru. Itu juga bisa saja hasilnya nanti pewarnaannya juga enggak beda. Kalau sintetis itu sudah diluangi, ditaker, timbangan ditaker, itu akan ya, itu karena apa? Karena pewarna alam itu kestabilannya pewarnanya itu juga mengalir tua mudanya kondisi tanaman, terus kemudian tempat di mana dia ditanam. Artinya ketika tanah itu mengandung banyak misalnya, itu akan nanti kandungan tanamannya itu akan berwarna lebih tua gitu kan. Demikian juga hasil pewarnaannya akan juga menjadi warnanya lebih tua. Nah, ketika secang ini juga dibeli dari Pekalongan gitu, atau dengan pewarnaan yang sama, warna di sini
dua sama-sama si A sama si Paula di si Solo ini, pewarnaan Solo di lab gitu ya. Terus satunya satu di omah ada pergi ke Sragen gitu ya. Terus yang satunya diproses di lab batik. Nah, untuk difiksasi dengan fiksasi yang sama dengan komposisi yang sama. Oke, di Sragen sama di sini bisa saja beda. Ya karena apa? Karena kandungan air. Nah, itulah yang tidak menjadi stabil ini pewarnaan alam ya. Memang begitu kondisi pewarnaan alam. Nah, kemudian tadi dijelaskan oleh Bu Apika, seyogyanya dengan bijak menggunakan bahan-bahan alam yang kan merupakan bahan alam yang sedang yang sedang aktif dipakai atau memang produktif dan lain sebagainya. Nah, misal justru Anda akan mendapatkan penghargaan bila Anda menggunakan bahan-bahan alam sisa, misalnya dari sisa, misalkan sisa penggergaji dari mebel, ya, serbuk gergaji, atau juga Anda memanfaatkan buah kakao, buah pace, ya, terus kemudian memanfaatkan daun-daun ada di lahan tak terurus gitu ya, saja terus banyak juga daun jati ya, tumbuh liar. Nah, ketika Anda ambil pucuknya saja sama dengan ambil yang di tengah atau di bawah itu akan menghasilkan warna yang berbeda. Ya, karena memang kalau di pucuk itu akan menghasilkan warna yang agak violet-violet gitu. Di tengahnya itu agak tua lagi, yang terakhir yang agak ke itu akan coklat. Nah, itu kan toh. Nah, jadi dengan pewarnaan alam ini kita happy saja kalau hasilnya itu tidak yang kita inginkan, misalkan merah, secara merahnya kok gini, kok ke violet. Ya, never mind, memang itulah adanya. Jadi itu saja yang harus Anda pahami, bahwa pewarnaan alam itu tidak bisa stabil, tergantung dari kondisi umur tanaman, di mana tanaman ditanam, terus prosesnya bagaimana, masuk pembantu proses dan sebagainya, itu tergantung dari semua. Itu ya, tambahan dari Bu Tiwi. Mungkin kalau sinambi Pak ngomongnya. Sambil nanti Anda berjalan ya. Sambil Anda jalan nanti Anda bisa menanyakan. Anda pernah sungkan langsung mau tanya, maaf ini mau tanya ini langsung aja di chat di WA group ya. Itu. Jadi kalau pertanyaan nanti itu yang memang berguna di teman-teman semua, itu seyogyanya di WA group. Begitu? Baik, Bu. Jadi untuk tugas berikutnya ini, sebelum melakukan pemalaman, ini Anda harus dan kain dulu. Ya, jadi jangan sampai pengalaman pengecapan dulu, jangan dimordan dulu. Kain dimordan. Nah, seperti hanya yang di lab bawah itu batik itu sudah kami sudah di kakak tingkat teman-teman memordan sendiri lah. Itu sudah dimordan dulu, dimordan, jangan lupa dibilas bersih. Nah, itu baru nanti udah kering itu dicap atau dibatik ya. Jangan lupa disetrika supaya permukaannya kembali halus, memudahkan pencantingan atau pengecapan. Tuh ya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Saya izin bertanya, Bu. Gimana? Untuk proses pewarnaan ini, apakah ada video gitu, Bu, untuk yang daring? Kalau tidak, semisal kayak referensi di YouTube yang prosesnya sama seperti yang Bu Tiwi dan Bu Apika jelaskan seperti itu, Bu. Sebab tugas ada atau Bu Apika itu
apa kalau banyak yang nyontoh di YouTube dan ada beberapa yang memiliki kesalahan gitu. Terima kasih Bu. Ya, nanti akan kami berikan contohnya pewarnaan alam yang bukan contohnya ya YouTube-nya yang berapa tahun yang lalu Putri pernah direkam ya. Insya Allah nanti akan kami serahkan segera mungkin untuk bisa dipelajari, paling nggak ditonton ya. Hal itu mungkin bisa menambah wawasan kalian ya. Tapi kalau kita lihat di YouTube banyak sih ya, tapi kadang-kadang nggak lengkap gitu ya, nggak lengkap gitu. Oke, nanti akan kami sertakan segera. Sama kami kirimkan loh saya. Oh, Ya gitu ya, Adin. Bu Tiwi, saya sudah menemukan yang dari link YouTube-nya Bu Tiwi. Akan saya share ini ya Bu Tiwi. Saya share di ini ya, linknya di kolom chat ya. Baik, Bu. Ini yang dibuat oleh kita ya, ke prodi Ria. Itu apa Mbak Bika? Yang modelnya Mbak Pandan itu Bu Tiwi. Oh iya benar, itu benar itu. Ya nanti bisa sambil ini ya, digunakan untuk belajar. Oke, ada yang lain silahkan. Masih ada pertanyaan, kita masih ada waktu 10 menit mungkin ya. Yuk, supaya jelas. Ya, gimana Alti? Bertanya lagi Bu, untuk yang daring tadi, kalau menghendaki batik cap, yang diperlukan apa aja? Terkait meja capnya mungkin kan agak lebih ribet sepertinya. Untuk yang daring, kalau menghendaki cap, ya jelas ya kalau sebaiknya ya ndandake cap itu tadi. Ndandake cap bukan ndandake atap ya, ndandake ngecapke. Ngecapke itu ndandake ada ya. Jadi kalau di rumah nggak, di saudara nggak ada, atau juga datang aja ke saudara, rumah tetangga atau apa yang emang ada pengecapan batiknya seperti yang dijelaskan Bu Abika. Nah, jadi kalau kalian mau menyiapkan meja cap, wow, nanti ya kita merasakan bahwa bagaimana cara menyiapkan meja cap itu agak ribet ya. Tetapi kalau kita mencoba mengecapkan di tempat pembatikan, atau kalau bahkan kalau bisa Anda mencoba sendiri ngecap di sana gitu misalkan, minta izin gitu misalkan. Nah itu baru nggak apa-apa. Tapi kalau menyiapkan sendiri meja capnya segalanya itu, wah itu juga cukup ya biayanya sedikit. Ini soalnya memang tempatnya harus memadai ya. Nanti besok yang luring mungkin bisa ini ya, baru bisa melihat ya Bu Dewi, oh harus seperti apa sih kalau kita mau melakukan pengecapan itu, soalnya mejanya berbeda gitu ya. Atau mungkin begini ya Bu Dewi, besok teman-teman yang bisa luring itu bisa dibantu ketika nanti Bu Dewi dan saya memberikan materi untuk persiapan meja cap. Ini ada yang membantu untuk memvideokan ya. Kemudian nanti videonya bisa di-share ke teman-teman yang daring. Mungkin seperti itu. Ya. Meskipun teman-teman yang daring mungkin tidak bisa praktek, tapi paling tidak kan punya gambaran, oh ketika menyiapkan meja cap itu seperti ini gitu. Yang penting justru di situ tuh Bu Tiwi.
Yang penting prosesnya Iya. kan mempersiapkan meja capnya itu, Bu Tiwi. Iya, iya, meja capnya itu kan ada tahapan untuk membukanya. Iya. Memang rencananya besok itu punya rencana seperti itu. Terus kemudian sayang urusan kemarin ya Valeno dan teman-teman tidak sempat video gitu sayangnya yang perebusan kemarin, perebusan ekstraksinya gitu. Jadi selanjutnya mungkin ya di video, sekedar video gitu ya, nggak usah terlalu diedit yang langsung bisa di-share ke teman-teman gitu. Iya. Hasilnya bisa saja. Ya, mungkin seperti itu ya untuk teman-teman yang daring ya, jadi nanti bisa menyimak begitu ya. Intinya Anda tahu, oh ketika mempersiapkan meja itu seperti ini prosesnya, karena kalau pun nanti kita berkesempatan untuk berkunjung ke perajin itu ya tidak ditunjukkan cara mempersiapkan mejanya aja Bu Tiwi, paling cuma ditunjukkan cara mengecapnya, biasanya kan seperti itu. Iya. Oke, gitu. Masih ada pertanyaan? Silahkan. Oke. Bu Tiwi ingatkan ya, besok jangan lupa presensi ya. Yang kelas hari ini silahkan presensi. Ini sudah dibuka oleh Bu Tiwi, dibenahi oleh Bu Tiwi. Silahkan presensinya, yang OJW-nya Bu Tiwi. Ya. Terus kemudian sekali lagi Bu Tiwi ingatkan, kain yang akan diproses batik warna alam ini sebelum dicap, jangan lupa dimordan dulu. Ya, jangan lupa dimordan dulu. Jadi jangan ujuk-ujuk dapat kain langsung digandaki kecap gitu ya, atau dibatik. Nah itu nanti nggak muncul warnanya. Ya, gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Yang khususnya yang dari ini ya, teman-teman yang mahasiswa yang daring ya khususnya, jadi silahkan ditanyakan sampai sejelas mungkin. Jadi kalau misalnya untuk yang daring apa yang harus dibeli, berarti yang harus dibeli itu adalah yang jelas zat warna alamnya, kalau bisa dalam bentuk bubuk ya, ekstrak bubuk itu jadinya akan lebih mudah prosesnya. Tapi kalau misalnya tidak ada, ya silahkan nanti bisa beli yang bentuknya kayu atau yang mungkin yang bentuknya daun mungkin atau ya. hasil dari ini Bu Apika sudah dicairkan itu juga ada yang mengekstrak dari itu apa serutan mebel apa gitu, apa serbuk gergaji dari kayu nangka, kayu jati gitu kan. Rumahnya ada industri mebel, nah itu juga bisa dimanfaatkan itu ya. Serbuk gergaji itu bisa dimanfaatkan. Iya. Terus sabut kelapa itu juga bagus ya. Nah itu kan banyak juga sabut ya kelapa. Kalian kan ada sabut kelapa itu mudah ditemukan juga, itu juga bisa, silahkan. Jadi itu yang harus dipersiapkan. Jadi, ya. Warnanya, kemudian fiksatornya dia Bu Tiwi, fiksatornya itu apakah tunjung, ataukah kawas, ataukah kapur, ataukah mau pakai tiga-tiganya seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Tiwi. Jadi Anda membeli semuanya itu nanti bisa untuk warna yang muda, kemudian warna yang sedang, sama warna yang tua. Kemudian tepung kanji untuk melorot, kemudian TRO untuk mencuci kainnya. Nah itu yang perlu dipersiapkan. Iya. Jadi di-list dulu kebutuhan bahan-bahannya, di-list dulu. Ada kain, ada bahan pembantu untuk modern, kemudian ada bahan pembantu untuk ekstraksi, terus bahan pokoknya ekstraksi ya, terus kemudian ada bahan untuk pencelupan ya dari ekstraksi tadi, terus kemudian alatnya, fiksatornya harus disimpan. Kan misalnya hari ini misalkan bikin ekstrak dulu, terus disimpanan baru besok kan Anda menggunakan. Nah itu jangan lupa dirawat ya. Terus kemudian kalau Anda memang nggak punya timbangan,
beli aja yang langsung pasti ukurannya, kan Anda bisa beli 1 kilo gitu ya. Kalau Anda lihat di YouTube, di internet, di Bukalapak ataupun Shopee ya, itu akan melihat di sana banyak. Udah ketik aja penjualan buku serbuk pewarna alami gitu. Itu akan muncul mulai dari sabut kelapa, dari kulit manggis, dari muncul semua ya, dan harganya tidak terlalu mahal, tidak mahal. Bahkan ada yang menjual sudah cair di botol gitu ya. Tapi monggo terserah Anda, kalau cair di botol itu nanti cuma sedikit, tapi memang kayaknya besar ya Bu Atika ya, memang ya. Iya. Yang penting Anda mengerti proses pewarnaan alam. Ngrasakno bagaimana sih Mordan itu, rasakan bagaimana ekstraksinya, rasakan bagaimana ekstraksinya. Ekstraksi itu minimal 2 warna Bu Apika. Jadi silakan Anda membeli aja 2 macam fiksator. Misalnya tunjuk dengan tawas misalnya, atau tunjuk dengan kapur gitu. Monggo terserah. Cuman kalau Anda membeli tawas dengan kapur itu terlalu dekat. Warnanya terlalu dekat, jadi jangan membeli tawas dan kapur. Mending kapur dengan tunjung atau tawas dengan tunjung gitu. Oke, gitu. Ada pertanyaan lagi? Bu, saya izin bertanya lagi. Oke, Rifda. Pada Silakan. proses ekstraksi itu tadi dijelaskan pancinya itu kalau bisa bersih, jangan terkontaminasi yang lainnya. Itu maksudnya beli baru atau panci yang pernah dipakai untuk masak bisa dicuci terlebih dahulu begitu, Bu? Oh iya, nggak apa-apa, nggak usah beli baru, nggak apa-apa. Kalau bisa jangan bahan-bahan aluminium misalnya ya, itu nanti akan mempengaruhi. Kalau misalnya misalkan panci itu, kampus itu menggunakan panci lirik atau stainless gitu loh, tidak terpengaruh dengan unsur logam yang ada di bahan itu. Zat warnanya itu tidak akan kena pengaruh ketika dibuat ya. Jadi panci yang sudah ada itu nggak apa-apa. Saya kira ketika merebus pewarna alam itu kan nggak ada warna kimianya toh. Jadi misalnya itu ambil panci di rumah gitu, ya nggak apa-apa gitu. Ya, panci di rumah gitu, nggak apa-apa. Cuman saya harus dibersihkan gitu ya. Nanti mama marah, kok enak aja pakai punya mama ini gini gitu kan dia. Nggak, harus dibersihkan. Karena selama kalian tidak menggunakan zat-zat yang berbau racun, itu nggak apa-apa, menggunakan peralatan rumah tangga nggak apa-apa. Jadi toh nanti dicuci bersih juga. Oke, gitu. Ya baik, Bu, terima kasih. Sama-sama. Ya, mungkin Bu Afrika kalau tidak ada pertanyaan mungkin bisa ditutup, dan tidak menutup kemungkinan kita lanjutkan diskusi di WA Group untuk saat-saat yang akan datang. Ya, mungkin minggu depan kita akan juga melakukan perkuliahan untuk mengecek sejauh mana progres mahasiswa daring ini. Itu Bu Abika. Ya, baik Bu Tiwi. Monggo silakan. Baik, mohon izin untuk menutup perkuliahan Bu Tiwi untuk semua mahasiswa yang Bu Abika silakan. Ya Bu Tiwi, untuk semua mahasiswa yang malam ini sudah hadir di pertemuan virtual, kami ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu ya.
kami harapkan apa yang kami Mungkin di screenshot Bu Abika. Oh, sampun Bu Tiwi. Screenshot. Iya, sudah Bu Oh, Tiwi. iya. Nanti saya Sip, kirimkan. sip, sip. Semoga apa Iya. yang kami penjelasan yang sudah kami sampaikan ini bisa cukup dimengerti dan bisa bermanfaat ketika nanti Anda melakukan proses pengerjaan untuk tugas ini ya, karya pewarnaan alam gitu ya untuk semuanya. Baik untuk semuanya, selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas perkuliahan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam semua. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya, Terima kasih banyak. sama-sama. Ya, sama-sama. Iya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ya, jangan lupa Ya, presensi Putri. ya. Terima kasih Bu. Jangan lupa presensi ya. Iya, sama-sama. Untuk kelas A, presensinya besok ya. Jamnya saya buat besok tuh kelas A. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam. Selamat malam Bu Tiwi. Selamat malam semuanya. Jangan malam.